Oke, sahabat Tinker, ini adalah episode pertama dari kegiatan atau dari perbincangan kita tentang politik keseharian ya, yang diselenggarakan oleh kerjasama antara Salman dalam hal ini Divisi Humanika, Masjid Samal dengan Forum Studi Kebudayaan Fakultas Seni Rupa ITB ya. Dan ke depan kita akan berbicara tentang politik keseharian itu dalam berbagai peristiwa yang kita lihat secara induktif ya, apa yang terjadi di dalam masyarakat kita ketika memahami, menyikapi dan mengalami situasi politik di negeri ini ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan insight bagi kemajuan cara berbangsa dan bernegara kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tinker, kita bertemu dalam satu acara yang baru di Salman yang dalam ini bekerja sama dengan Forum Kebudayaan Fakultas Seni Rupa ITB ya. Kita kan berbicara dan membicarakan soal politik ya. Tapi politik yang dimaksud di sini bukan melulu soal perebutan kekuasaan atau politik yang selalu identik dengan kekuasaan yang sejauh ini dipahami oleh masyarakat. Tapi kita akan coba berbicara soal politik partisipatif ya, politik yang lebih induktif. Kita melihat problem-problem keseharian yang kita pahami sebagai sesuatu yang mau tidak mau atau keniscayaan yang berkaitan dengan politik ya. Jadi dalam kalimat lain mungkin saya ingin katakan bahwa nyaris tidak ada praktik-praktik kehidupan kita dalam keseharian yang bisa dilepaskan dari politik ya. Jadi acara ini dan ke depan ya kita akan berkelindan terus di persoalan-persoalan itu yang coba mengajak sahabat Tinker semua untuk memikirkan hal-hal yang mungkin sejauh ini terlupakan ya. Dan hari ini kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam prosesi politik besar ya, pilihan presiden ya, dan yang membawa persoalan-persoalan yang sangat kompleks ya, yang sering di luar nalar ya gitu. Nah kita akan coba meskipun kita tidak bisa melepaskan itu, tapi kita akan coba memusatkan perhatian ke hal yang lain ya, mungkin salah satunya juga ke hal yang ada di ujung prosesi besar itu, misalnya bagaimana yang terjadi di bilik suara ya, di KPPS yang kita kenal, kelompok penyelenggara pemungutan suara ya. Tapi lebih jauh dari itu kita akan bicara hal-hal yang tentang politik partisipatif. Nah untuk itu di meja kecil ini ya, di hadapan meja kecil ini sudah ada dua narasumber yang insya Allah sangat insya Allah akan memberikan hal-hal yang menarik tentang itu. Di samping saya ada Mas Egy Sudiana ya. Egy Budiana, mohon maaf, Egy Budiana. Mas Egy sekarang apa aktivitasnya? Sekarang tuh saya mahasiswa kajian budaya. Kajian budaya di Unpad. Di Unpad ya. Dan lagi riset buat tugas akhir gitu. Tentang apa? Sebenarnya tentang ini sih, gaya hidup zero waste, konsumsi hijau. Oh gitu. Konsumerisme kayak gitu. Oke. Meskipun emang agak kurang dekat sama politik partisipatif atau elektoral gitu. Yang perihal tadi yang Pak Acep bilang tentang bagaimana politik gak harus ngomongin hal yang makro, dan yang mikro itu saya belajar juga di sana gitu. Dan diiriskan dengan kebudayaan tentunya. Oke. Kayak gitu. Ya. Nah, di sampingnya lagi ini ada senior saya, Mas Eko Suprianto. Dia ini petualang ya. Sekarang mulai ada di Cidaun sana. Oke, Mas Eko silakan ceritakan apa aktivitasnya sekarang. Kalau saya sekarang aktivitasnya itu berusaha untuk membuat ini lahan yang marginal. Di Cidaun itu kan lahannya kering, marginal, tidak subur menjadi produktif ya. Kira-kira gitu, membantu memperkenalkan beberapa hal yang mungkin dilakukan di sana. Apakah misalnya teknologi
irigasi tetes gitu ya. Jadi kita coba lakukan itu sehingga masyarakat di sana itu tidak perlu mencari katakanlah mungkin suatu saat ke depannya gitu ya. Dia bisa menjadi sumber kehidupan mereka gitu. Jadi mimpi besarnya itu kira-kira gitu kalau membangun semacam pusat pertumbuhan di desa gitu lah. Kayak gitu mungkin dari Desa Karangwangi dulu tempat saya aktif sekarang gitu ya. Terus mungkin suatu saat mudah-mudahan nanti punya kesempatan di desa yang lainnya gitu. Menarik. Kira-kira gitu. Jadi ini sobat tidak semua ini sebetulnya suara yang tidak terrepresentasikan di bilik suara sebetulnya ya. Nanti akan bicara. Saya ke Mas Egy dulu deh. Bagaimana Mas Egy melihat peta besar dulu deh ya politika hari ini ya, terutama mungkin soal pilpres ya. Coba kita sambungkan ke situ. Untuk secara umum tentunya saya ngikutin si diskursus politik bahkan sejak 2019 sampai sekarang, dan tentunya disclaimer dulu, dan yang saya tahu hanya diskursus bisa dibilang golongan-golongan yang misalnya di medsos, di Twitter spesifiknya, yang misalnya secara konteks struktur sosial tuh perguruan tinggi dan sebagainya gitu. Untuk diskursus di luar itu saya misalnya kayak menengah bawah dan sebagainya saya kurang ngikutin gitu. Jadi apa yang saya ikutin paling besar tuh di media sosial Twitter terutama. Jadi sejauh ini mengamati peristiwa-peristiwa politik itu di sana. Iya. Apalagi itu kan sangat menjadi penanda generasi saya juga kan ya, media sosial itu apa yang dibicarakan dan sebagainya. Sekarang usia berapa tahun? 27 ya. 27 itu berarti milenial ya. Masih generasi Gen Z ya. Gen Z akhir ya. Gen Z akhir. Awal Gen Z awal. Nah, itu teman-teman mungkin dari angkatan Mas Egy itu di wilayah itu ya. Ya kebanyakan apa yang saya bicarakan itu melulu tentang misalnya di Twitter gimana atau di medsos gimana, dan ya media sosial lainnya. Untuk mungkin ada teman-teman yang langsung ke akar rumput gitu, tapi biasanya beririsan sama gerakan sosial biasanya. Dan saya cukup kenal juga ke orang-orang yang bahkan resisten gitu tentang demokrasi elektoral ini, dan mereka ya pingin ada alternatif lain gitu, jadi kayak ada yang golput dan sebagainya. Jadi diskursus sekeliling saya hanya sebatas itu gitu. Untuk di luar itu kayak misalnya yang masyarakat lebih luas, sebenarnya saya masih agak buram juga kayak gitu. Nah, Mas Egy, apa yang dilakukan itu juga termasuk teman-teman seangkatan, ada punya kesadaran bahwa itu juga sebenarnya juga akibat dari kebijakan-kebijakan politik, yang mungkin politik itu dilihat seperti apa, kan itu juga bagian dari muara cikal bakalnya juga bagaimana politik besarnya menempatkan situasi itu. Ada kesadaran itu nggak, atau memang sebetulnya gua ini nggak suka nih sama politik itu misalnya? Sangat ada kesadaran besar, apalagi mungkin teman-teman saya aja ya, dan diskursus yang saya ikutin itu diakomodasi banget sama ada kayak NGO atau platform tertentu gitu yang mengkondisikan supaya generasi muda, apalagi pemilih pemula ya, pemilih pemula itu kan masih Gen Z juga, untuk paham gitu siapa yang mereka pilih gitu. Misalnya boleh sebut merek, kayak misalnya ada namanya Bijak Memilih misalnya itu tuh kan semacam platform atau mungkin kampanye atau NGO, saya nggak tahu bentuknya, di menawarkan informasi tentang ke pemilih, terutama pemilih muda gitu, semua informasi tentang partai yang ikut di konsultasi sekarang gitu, bahkan yang korupsinya siapa dan sebagainya gitu. Dan untuk saya sendiri secara personal, jadi ada konsen sebetulnya ke situ ya. Ada pastinya ada. Apalagi kan di lingkungan saya di lingkungan pendidikan tinggi dan gerakan sosial dan pers mahasiswa juga, itu udah secara natural udah kayak ngomongin itu terus gitu pastinya gitu. Ada concern ke sana pastinya. Oke lah, syukurlah kalau memang ada itu ya, memang ada partisipasi, bukan nggak apa. Selama ini kan anak muda itu milenial, Gen Z itu ya melihat politik itu dari jarak yang ngapain sih gue nggak suka gitu ya. Oke, Mas Eko, gimana melihat sebelum nanti ke Mas Eko sendiri yang menceritakan tentang politik lokal itu ya, yang tidak gini, kalau itu. Saya ini kan mungkin generasi dinosaurus ya, tidak terlalu aktif di Twitter. Saya tidak punya akun Twitter. Bahkan saya sudah hampir 2 tahun ini mungkin tidak aktif di Facebook lagi gitu ya. Jadi benar-benar vakum dari sosial media saya. Tapi paling di WAG lah saya.
apa namanya informasi politik saya ikuti di WAG. Terus kemudian ya itu diskusi terbatas berarti. WAG pun juga tidak semua saya ikuti. Saya kan pernah kerja di media gitu. Jadi wah kalau di mantan jurnalis itu riuh rendah itu. Sehari bisa 100 postingan. Dan tapi saya pikir saya terlalu agak capek mengikuti hal-hal semacam itu. Mungkin saya lebih suka mengikuti podcast ya. Beberapa sumber di YouTube ya, diwawancara dengan beberapa orang. Itu paling enggak buat saya itu memberikan perspektif yang terjadi sebenarnya semacam ini. Kan politik itu kadang-kadang kan ada katakanlah ada pihak tertentu katakanlah yang tadi disebut elit atau intelektual atau mewarnai yang sekarang itu mereka pakai baju hitam dan seterusnya. Demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat di orang lain kan tidak selalu dipahami begitu gitu ya. Artinya gradasi pemahaman itu sangat lebar gitu ya. Dari yang tadi tidak peduli, dari kepeduliannya itu tadi lewat gerakan-gerakan aktivisme dan seterusnya, apakah golput ataukah mungkin protes ya. Narasi-narasi yang alternatif gitu. Atau yang kemarin nyoblos kan? Nyoblos kalau saya harus nyoblos. Alhamdulillah setelah reformasi saya selalu nyoblos gitu. Jadi apa namanya? Saya selalu berpikir seperti yang dikatakan oleh Romo Magnis itu. Jadi pilihlah yang terbaik di antara yang paling buruk. Gitulah. Jadi alternatifnya begitu. Nah, itu kembali lagi ke gradasi tadi kan ada yang aktivisme pendekatannya. Tapi ada juga yang ya menyambutnya dengan ini ya, dengan gembira saja gitu ya, dengan ada bansos yang mereka terima, bansos dari siapapun gitu. Jadi misalnya satu keluarga menerima, itu kan aktivitas politik juga itu kan, dari elit misalnya, dari caleg apa gitu. Satu keluarga yang menerima dari A, dari B, semua menerima. Gitu. Jadi kan kalau kita lihat di bawah itu, ya itu sebetulnya yang terjadi. Kalau melihat itu saya pikir, ya kenapa kita hanya peduli kepada narasi-narasi yang besar gitu ya. Karena dalam prosesnya toh ini sudah kita sepakati ini. Kalau saya yang lihatnya, saya mungkin cara pikir memang sangat pragmatis kalau saya. Gimana manfaatnya? Bagaimana kita bisa ambil manfaat itu gitu ya. Selain aktif nyoblos dan seterusnya itu minimal lah ya, apakah kita aktif di KPPS atau aktif di di kegiatan kawal pemilu dan seterusnya. Tapi yang penting kalau buat saya, menurut saya dari si pragmatisme saya adalah bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari proses itu. Terutama apakah misalnya saya sebagai ketua RW gitu ya. Saya ketua RW di komplek kebetulan. Gimana saya bisa dapat akses anggaran untuk pembangunan jalan di depan rumah saya. Gitu. Bagaimana saya bisa mendapatkan akses untuk memperbaiki taman. Itu politik itu. Betul. Karena yang setiap anggota DPRD lokal di Depok misalnya, itu di tempat saya tinggal, itu kan punya hak untuk anggaran. Tiap anggota dewan itu 3 miliar setiap tahun. Itu bukan angka yang kecil gitu. Kalau setiap tahun mereka keluarkan 3 miliar gitu. Nah, kalau saya lihat pragmatisme begitu. Bahkan itu juga saya terapkan ketika saya di Cidaun. Sama di Cidaun itu misalnya begini. Saya nggak peduli lah apapun, apakah Anda milih A, milih B, ideologi Anda A, B, saya nggak peduli. Yang saya lihat, yang saya penting adalah, ada sesuatu di sana yang barangkali bisa saya carikan aksesnya gitu ya. Jadi satu saat contohnya begini, satu saat saya memang pendekatannya pragmatis nih, mohon maaf nih. Satu saat ada masyarakat setempat ya, mereka kan itu dari desa yang IPM-nya paling rendah se-Jabar. Jadi emang desa miskin lah, katakan gitu. Masjidnya sudah tua, sudah harus diperbaharui, sudah sekian lama tidak pernah diperbaharui gitu ya. Dan mereka punya kebutuhan itu harus dibangun lagi gitu. Mereka mengandalkan itu dari namanya zakat mal setiap tahun. Dari setiap bulan Februari itu panen raya. Mereka panen kacang dan sebagainya, disisihkan 2,5% untuk masjid, bangun masjid. Nah itu kapan selesainya masjid itu? Nggak bakal selesai. Nah saya melihat kayak gitu, kebetulan pas saya di sana kalau nggak salah mungkin hampir setahun saya di sana melihat itu, dan kebetulan saya kenal dengan salah satu pengurus partai di Jakarta. Saya nanya, ini yang di sini dapilnya siapa sih? Gitu. Anggota dewan yang dapil di sini siapa? Gitu. Bisa nggak datang ke sini? Disapa dong warganya, saya bilang. Saya WA, saya gitu. Ya datang, alhamdulillah. Dalam 3 bulan masjid itu selesai. Oke. Pragmatis ya. Pragmatis. Ini kan Mas Eko ini di Jakarta di Cinere ya. Tapi juga dalam seminggu atau 2 minggu di Cidaun ya. Nah, gimana melihat
ada perbedaan nggak antara di sekitar di kota ya, masyarakat di kota di sekitar ini dengan di Cidaun itu menyikapi situasi ini? Oh, sangat beda. Di kompleks saya kan kelas menengah tipikal ya, profesional rata-rata ya. Apakah manajer di perusahaan atau mungkin ada yang direktur, ada yang punya usaha gitu. Karena komplek komplek menengah ke atas lah kalau di Cinere itu. Di sana ya masyarakat tingkat pendidikannya rata-rata masih banyak yang SD. SD. Paling banter kalaupun ada pendidikan yaitu misalnya pesantren. Mereka banyak yang bisa baca bisa Arab gitu. Ada beberapa lah ya. Tapi kalau kita lihat pendidikan formal gitu, itu ya banyak yang masih SMP, SD gitu. Tingkat pendidikan rendah, perkawinan lebih dini banyak ya karena mereka kan mungkin nggak ada yang dilakukan. Setelah itu tingkat perceraian juga tinggi. Kategori desa tertinggal lah ya. Ya mereka melihat bansos itu efektif ya efektif, sangat efektif. Betul, efektif. Jadi apa yang mereka butuhkan itu. Jadi kalau saya datang ke sana yang mereka tanya. Tapi mereka pilih juga ya, pilih orang yang ngasih. Bisa dibagi. Kan misalnya begini, ada satu keluarga kan dibagi rata aja, kan semua ngasih itu. Ada dari partai A ngasih, partai B ngasih, partai C ngasih gitu kan. Ya dibagi rata aja, satu keluarga misalnya ada 4 anggota keluarga, yang kamu milih ini deh, kamu milih ini deh, milih ini deh. Jadi gimana kalau saya ngelihat begitu ya memang sangat disayangkan sebetulnya kan, karena kita bisa lebih jauh dari itu sebetulnya kan. Uang 50.000, 100.000 itu kan uang yang tidak seberapa besar. Tapi bandingkan kalau kita bisa ngambil akses 3 miliar. Dan terhadap makan gratis itu gimana? Menurut saya mereka senang. Karena di sana pendukung calon yang punya program itu, calon nomor 2 besar. Saya pikir menang di sana ya? Menang. Menang. Dan dari awal kan kantongnya. Jadi di sana nggak ada teori-teori, nggak ada filsafat ya, nggak ada. Jadi nah, berdasarkan pengalaman ya mungkin karena saya banyak di lapangan gitu ya, banyak di lapangan. Jadi yang dibutuhkan masyarakat, apa yang kita wacanakan tuh kadang-kadang ada jarak gitu. Ada jarak. Kita di kota berbicara tentang demokrasi yang tidak baik-baik saja. Di masyarakat di bawah mereka melihat itu nggak ada masalah gitu. Jadi fine-fine saja. Malah menurut saya yang berbahaya di bawah itu adalah narasi yang saling membelah. Ya. Seperti pemilu 2019. Itu menurut saya sangat berbahaya. Karena itu keterbelahan itu dulu terasa itu. Terasa, saya bisa merasakan gitu karena saya berkawan dengan banyak pihak. Di sana itu ya ada yang pendukung A, pendukung B gitu ya. Itu terasa terutama di sosial media. Meskipun ketika kita ketemu sebetulnya sih ketemu sama sosial media itu kan lain ya. Lain. Di sosial media itu kayak nggak ada nggak ada halangan untuk tidak sopan. Kita bisa ngomong suka-suka kita. Tapi kalau kita bicarakan tatap muka gini kan lain. Nah itu yang berbahaya menurut saya itu malah justru kalau yang kemarin itu yaitu narasi yang membelah itu menurut saya berbahaya. Karena kalau mereka kemudian apalagi yang orangnya sangat serius, pendukung yang sangat serius itu bisa nangis. Sebetulnya nggak ada ya kesadaran tentang pentingnya suara itu ya. Bagi mereka ya memang memilih itu saja ya. Memang faktanya begitu, realitanya begitu kan banyak disebutkan itu. Siapa yang paling berpengaruh sebenarnya kalau ada tokoh di situ, kiai atau apa gitu yang bisa memberikan kira-kira? Macam-macam. Ada kalau di tempat saya aktif itu ada misalnya ada mantan Kades mantan kepala desa, ada ketua RW sama. Tentu saja ada ustadz ya. Masing-masing kan punya punya lingkungan masing-masing gitu. Ada tokoh pendidikan. Ada tokoh pendidikan yang bagus di sana yang mendirikan sekolah dan kebetulan sangat dihormati masyarakat setempat. Itu juga punya pengaruh yang luar biasa gitu ke masyarakat setempat. Tapi lagi-lagi ketika memilih itu ya tergantung gitu ya. Tergantung. Di tingkat nasional kalau yang kemarin itu tapi begini juga kalau saya ngelihat ya. Kayak kemarin itu di pengalaman saya di Cidaun itu kan yang banyak membantu pembangunan masjid itu ya di satu kampung itu kan ada calon dari partai nggak usah saya sebutkan namanya ya partai tertentu lah ya. Mereka merasa tidak enak juga kalau tidak mencoblos
yang bersangkutan gitu. Artinya ada sebetulnya apa namanya apa ya? Kalau bahasa Jawanya, kalau mohon maaf sebagai bahasa Jawa, ewo pakewo itu ada semacam. Terus yang bersangkutan juga karena sudah connect dengan masyarakat setempat, itu ada apa namanya membagi KWH gratis gitu ya. KWH gratis itu masif itu, sampai ke tingkat pelosok-pelosok. Karena di sana listrik kan baru masuk itu sekitar mungkin 2-3 tahun lalu. Sebelumnya nggak ada listrik. Jadi mereka buat apa pembagian KWH gratis dari yang bersangkutan. Mas Egy, ngelihat situasi itu ya, Mas Egy kan di kota intelektual ya, mahasiswa dan lain-lain. Beda cara pandangnya pasti. Gimana coba Mas Egy melihat hal-hal yang terjadi ya di masyarakat melihat politik? Mas Egy gimana? Pada awalnya kayak tahun kemarin lah, yang saya fokuskan tuh tadi yang saya bilang gitu, cuma kayak apa sih visi misinya gitu. Kita harus misal sama teman-teman visi misinya mesti dilihat itu yang paling komprehensif, yang paling misalnya kalau saya fokusnya di ekologi misalnya, kan kalau dari 3 capres itu tuh yang fokus ke ekologi yang paling baik itu cuma misalnya sebut merek lagi nggak apa-apa. Kalau yang saya lihat nomor 1 gitu. Kalau sisanya kayak terlalu pakai diksi yang misalnya cuma lingkungan, padahal kan lingkungan sama ekologi mungkin lebih berdampak. Ekologi pakai diksi itu untuk sebagai yang melihat visi misi. Ya gitu. Jadi apa yang kita bicarakan dan itu sebagai generasi muda dan juga perdebatan di media sosial sebatas itu doang, gagasan. Dan tadi saya dengar ke Pak Eko tadi gitu tentang kondisi yang kalau boleh tahu Cidaun itu di daerah mana Pak? Cianjur Selatan. Di Cianjur Selatan gitu, dan baru ada listrik 3 tahun 2 tahun ke belakang gitu. Dan ya saya kira itu sangat bisa diwajarkan gitu ketika ternyata masyarakatnya bersikap seperti itu. Saya juga sadar ketika kok kita membicarakan kayak gagasan-gagasan yang ada di Menara Gading terus gitu. Sebenarnya emang di akar rumput atau bahkan yang di masyarakat biasa sebenarnya mereka lagi ngomongin apa sih respon pemilu ini. Itu baru sadar, dan saya baru di fase baru sadar doang gitu, nggak ngorek-ngorek lagi dan sebagainya gitu. Jadi intinya seperti itu sih Pak untuk kondisi. Nah ini kan kalangan mahasiswa ini ya, kalau kita bandingkan dengan yang ya sekian tahun yang lalu ya, bagaimana kesadaran partisipatif dalam pengertian demonstrasi ya, kemudian memberikan kritik-kritik yang tajam, bahkan di TB dulu tahun 80-an itu terjadi sampai pada tingkat yang radikal itu ya. Nah sekarang ini kelihatannya kan agak melemah ya, agak kurang gitu. Ya ada beberapa orang tapi nggak seperti 98 ya, nggak seperti 98 ya. Itu kira-kira gimana sih teman-teman atau Mas Egy itu melihat situasi? Apa sih sebetulnya yang terjadi gitu? Kebetulan saya kan di mahasiswa itu di S1, kalau S2 kan fokus studi aja. Kalau di S1 dekat banget sama gerakan sosial gitu. Dan emang kayak sering dengar gitu 98 kayak gimana gitu. Bahkan katanya ini yang kata senior saya di pers mahasiswa, kalau tahun 98 ke belakang nggak demo tuh itu tuh jadi rata-rata tuh demo, yang nggak demo tuh aneh gitu. Nah kalau sekarang lebih kayak kalau saya lihat tuh mungkin nggak semasif dulu gitu, tapi kesadarannya masih ada. Meskipun gini terjadi perdebatan juga gitu di dalam yang demonya, misalnya kayak kan mesti kita sepakati bahwa kadang yang ikut demonstrasi itu mungkin ingin kayak ya dia pengen terlihat gitu lewat cita-cita dia di media sosial bahwa nih saya ikut demo, dan bahkan mungkin kalau kita lihat secara sekilas nggak esensial. Demo sebagai pencitraan ya? Iya, kayak selfie gitu ya. Perdebatannya gitu kayak kalau kita memandang gitu secara sekilas itu kelihatannya kayak nggak esensial, itu ngapain ikut-ikutan. Banyak yang protes itu, anjir itu nggak usah diajak lah yang kayak gitu. Pas waktu misalnya saya tuh ngikutin yang misalnya Omnibus Law, terus yang Cipta Kerja dan sebagainya gitu, beberapa 5 tahun terakhir lah ya, pasca dan pra Covid gitu. Tapi di satu sisi, dan menurut pandangan personal saya juga sih, meskipun ya kadang cuma pencitraan doang ya, minimal mah ada gitu, ada gitu. Jadi kayak minimal masuk teras dulu gitu. Mungkin di sana bakal mereka menjadi lebih paham gitu apa yang mesti dilakukan sebatas pencitraan di media sosial
ya kan pencitraan sifatnya temporal kan, yang esensial kan sifatnya tadi tentang bagaimana rakyat yang dipertaruhkan misalnya. Kayak gitu sih kalau yang dinamika yang demonstrasi sekarang ada, tapi ya dinamikanya tadi gitu cukup banyak juga yang kan sebetulnya bisa juga ya kalau misalnya melakukan gerakan itu lewat media sosial. Kita tahu misalnya ada di jenderal di media sosial yang menghacker yang di Palestina itu ya. Itu luar biasa tuh gerakan-gerakan yang yang bahkan itu di tingkat internasional itu ya. Nah di wilayah internal sendiri ada nggak kepikir nggak sebenarnya teman-teman untuk sekarang demo tuh nggak di jalan gitu loh, demo tuh di dalam teknologi itu gitu, ya, melakukan protes dan lain-lain, tapi bukan permukaan ya, dia di deepnya itu gitu loh ya. Okay. Saya sampai terpikir ke situ nggak kira-kira teman-teman? Kan kalau yang contoh yang tadi itu yang itu ya tentang Palestina Israel itu kan itu kan emang masif sih saya ingin. Nah untuk di sekitar saya sendiri lebih kayak ke mengikutin yang udah ada aja gitu. Jadi kayak lebih kayak yang saya tahu ya masuk ke kolam tertentu yang lagi ngomongin misalnya diskursus politik luar negeri atau ya pemilu sekarang gitu, ikut aja gitu, nggak sampai mikir mungkin ini ada hal yang bisa diubah secara lebih fundamental lewat itu yang kenalan saya. Tapi kalau misalnya saya lihat mandang orang di luar lingkungan saya itu udah melakukannya. Kayak misalnya kan tadi saya bilang kayak bijak memilih gitu. Itu kan diinisiasinya sama kaum muda generasi, kalau misalnya ngomong generasi X sih gitu. Bagaimana satu platform yang itu sangat mencerahkan para pengguna media sosial menurut saya kayak gitu. Dan mereka ingin merambah ke hal yang lebih fundamental sebatas cuma kayak masuk ke teras doang kayak gitu. Itu udah terjadi. Mas Eko, ini pragmatisme dalam bentuk lain ya, ada level pragmatisme di situ ya. Kemudian di sini gimana pandangan Mas? Kalau saya mungkin memang bias orang lapangan mungkin ya, karena ada kebutuhan saya ketua RW juga gitu ya. Ketua RW itu kan harus menjadi penghubung. Saya melihat misalnya gini, lingkungan jalan saya kan karena diserahkan ke Pemda dari pengembang itu kan menjadi tanggung jawab Pemda. Jadi ya saya ngelihat kalau saya yang penting buat saya kan gimana saya mendapatkan akses kepada anggaran gitu. Kalau saya berpikir selalu begitu kan, ke tetangga selalu saya ajak begitu. Dan itu untuk warga sekitar gitu ya. Dan memang kalau pandangannya hanya begitu, memang itu bias pragmatisme ya menurut saya. Memang mungkin harus harus ada keseimbangan lah. Ada yang semangatnya aktivisme untuk memperbaiki secara substansi lah ya. Apakah gimana membuat demokrasi kita lebih baik ya. Apakah prosesnya, apakah lewat perundang-undangannya, ataukah dari sisi etiknya gitu ya. Di sisi lain juga mungkin ada gerakan-gerakan yang menyadarkan bahwa apapun demokrasi ini kan sudah kita sepakati. Artinya itu sudah sejak reformasi 98 kan kita sepakat kita memilih sistem ini ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Dan gimana kita bisa mengambil manfaat untuk itu? Ada manfaat itu gimana kan? Kalau politisi mungkin manfaatnya sebagian ya, mungkin untuk pribadi ya. Tapi kan ada juga saya yakin lah politisi yang untuk masyarakat gitu ya. Nah itu gimana bisa mengambil itu sebagai take and give gitu ya. Politisi yang dibutuhkan apa sih sebetulnya? Suara. Ya kan mereka butuh suara gitu. Dan kita butuh apa? Kita butuh akses kepada kebijakan gitu. Itu menurut saya kita itu bisa suaranya sama ya. Kalau di tingkat nasional mungkin kita narasinya bisa macam-macam itu. Bisa Z dan seterusnya, bisa sangat keras gitu. Tapi di tingkat lokal menurut saya narasi kita saya yakin akan sama. Kepentingan kita sama gitu. Kepentingan kita kan gimana jalan itu terang gitu ya. Gimana taman di tempat kita itu bagus gitu ya. Itu memberi ruang bermain buat anak-anak gitu. Gimana jalan itu bagus gitu. Semua kan berpendapat sama. Nah, gimana kita bisa mengkapitalisasi itu gitu ya. Dalam bentuk kalau saya memang ngomongnya langsung ke warga itu, take and give gitu. Kamu kasih dong suara kamu ke orang itu supaya dia ngasih anggaran ke kita. Saya ngomong terus terang gitu. Bukan dari ini ya, Mas Eko, bahwa sejatinya mereka punya kesadaran bahwa itu tuh didapatkan tidak secara langsung dari calon misalnya, atau dari
Tapi sebetulnya dari kebijakan nanti hasilnya itu gitu. Agak susah, agak bertele-tele kalau menurut saya. Karena prosesnya berjenjang. Prosesnya berjenjang. Saya udah nyoba macam-macam, selewat dinas segala macam. Saya pernah menginisiasi petisi gitu ya. Di Cinere, Kelurahan Cinere ada paguyuban RW se-Cinere gitu. So kita rapat, kita kumpulkan, saya ajak bikin petisi. Karena pembangunan di Cinere itu buruk sekali. Depok itu padahal secara PAD ya, pajak PBB kita itu termasuk yang besar gitu untuk Depok. Tapi pembangunannya kenapa yang merembesnya ke kita itu terlalu sedikit gitu. Merembesnya cuma ke daerah-daerah utama kayak daerah Margonda dan seterusnya. Kita pernah bikin petisi. Terus akhirnya membuat kita inilah ya bisa menghadap kepala dinas, ke Bapeda, ke mana-mana segala macam. Tapi bulat dan apa namanya ya? Tidak jelas gitu lah. Artinya memang mungkin butuh waktu yang lebih panjang lah. Mereka bilang belum ada master plan-nya untuk Cinere, butuh biaya besar dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita langsung ke politisi, langsung dapatnya, langsung. Tapi kan itu sesaat loh, Mas. Oh enggak dong, enggak dong. Sepanjang dia masih terpilih. Jadi kan gini. Gambarannya mungkin supaya kita memahami karakter politik lokal itu. Kalau politik nasional saya kurang paham ya, karena saya banyak politik lokal. Politik lokal itu kalau di level paling bawah itu ada ketua RW, satu ada LPM, lembaga pembinaan masyarakat ya, lembaga pemberdayaan masyarakat LPM. Di atasnya itu ada LPM. Ada BKD, ada macam-macam lah ya. Nah terus setelah itu di Dewan kan ada politisi masing-masing partai mewakili dapil yang bersangkutan. Nah khusus di kota kami gitu misalnya, itu setiap anggota Dewan itu punya hak untuk menyalurkan sekitar 3 miliar per orang. Nah kalau kita punya akses ke dia, bisa langsung ke kita. 3 miliar itu kita misalnya gini, tahun yang lalu gitu ya, kita bikin saya gitu mengajak salah seorang anggota Dewan, saya perkenalkan itu keliling ke ketua-ketua RW di Cinere, ketua RW berapa A, B, C segala macam gitu. Ini ada problem komplek menengah ke atas itu mereka alergi terhadap politik kan. Jadi susah itu untuk menggerakkan. Ayo dong kita bersuara kita coblos beliau gitu misalnya gitu saja kan emang langsung vulgar biar terasa gitu kan. Supaya nanti kita punya akses ke anggaran. Tapi akhirnya ya dapat juga gitu. Dari misalnya contohnya kemarin ya, dari 3 miliar dana aspirasi dia itu 1 miliar disalurkan ke beberapa RW di lingkungan kita. Jadi bisa cepat gitu. Untuk pembangunan jalan di depan rumah kita, di pembangunan PCU, kita bisa minta langsung. Coba kalau ke dinas, kita bikin proposal, kita belum tentu juga tahun depan disetujui. Agak rumit. Realitanya begitu gitu. Memang idealnya kalau kita ngomong politik itu kan ada pemilu lalu memilih pemerintahan itu harus bekerja untuk semuanya, pembayar pajak kan gitu, idealnya kan begitu kan. Tapi faktanya kan untuk mengasi itu susahnya minta ampun itu. Tidak selalu mudah. Dinas itu juga punya rencana sendiri, kita main sendiri aja gitu. Saya ajak kawan-kawan untuk, kalau saya sering bicara ke kawan-kawan itu, kawan-kawan pengurus RW itu, ya mari kita bicara politik lokal gitu. Jangan hanya politik nasional. Oke lah. Kalau politik terserah lah. Bapak Ibu mau milih siapa terserah. Saya nggak peduli itu. Saya bilang gitu, terus terang aja. Monggo lah, silakan. Mari kita politik lokal. Nah, di Cidaun juga saya sama. Saya mendorong. Kalau begitu partai-partai yang menang atau calon yang menang itu memang yang ini. Itu ya. Secara emosional akhirnya punya hubungan sama kita. Nah, lebih jauh kalau di Cidaun, saya mendorong tokoh lokal untuk maju ke Dewan gitu. Saya misalnya saya ngelihat gitu ya, di Cidaun ada pengusaha yang menurut saya cukup mapan lah ya. Orangnya saya lihat baik gitu, ibu-ibu gitu ya. Kemarin saya dorong untuk maju, saya kenalkan ke ketua partai di Jakarta gitu ya. Akhirnya maju, sayangnya kalah gitu ya. Tapi ada semangat itu gitu. Saya bilang ke beliau, Bu, saya bilang, Ibu kan orang baik gitu. Orang baik kadang-kadang itu menolong orang, saya bilang. Ibu menolong misalnya tetangga yang sakit, Ibu ngasih 500.000, 1 juta berikutnya. Tapi kalau Ibu anggota Dewan,
Ibu itu bisa mengelola anggaran 3 miliar untuk membantu orang. Oke. Mas Egi, saya ingin tanya, setuju nggak dengan apa yang terjadi seperti yang diceritakan oleh Mas Eko ini? Ini bias lapangan ini. Tentunya kan tadi saya bilang saya sangat minim pengetahuan di lapangan kayak gimana. Sebagai idealis anak muda. Apalagi kan tadi kan berbicara kan itu pragmatis banget. Ya, kayak kontrak ke salah satu calon itu. Ya, betul. Jadi kayak gimana caranya itu diikat dah, langsung terus diikat gitu. Ya. Mungkin sebelum saya jawab itu ada satu pertanyaan ke Pak Eko. Ya betul, gimana? Kan tadi kan ngedorong ibu yang baik dan sebagainya, tapi nggak takut gitu kayak misalnya mengkondisikan orang yang sebenarnya nggak peduli sebenarnya ke orang. Itu resiko. Itu resiko kan sebelumnya kan saya sudah ngelihat gitu ya, kenal sama beliau lah ya. Saya ngelihat beliau itu kan pernah mengembangkan wisata desa di sana, membantu gitu loh, pakai uang pribadi gitu. Saya ngelihat itu kan, wah berarti ini orang baik kalau saya ngelihat gitu. Artinya peduli kepada lingkungannya gitu, peduli kepada desa situ. Yang ya memang di problem di desa setempat itu adalah tidak ada anggota dewan lokal yang bisa mengikat mereka gitu, yang memberi akses ke anggaran gitu. Makanya ketika saya ngelihat ibu itu, gimana saya dorong. Betul itu. Kenapa nggak mendorong orang desa Cidaun itu? Ayo. Nggak bisa. Biaya politik itu tidak murah. Okay. Jadi ibu itu kenapa? Ibu itu pengusaha, punya jaringan restoran. Jadi dia pribadi udah selesai gitu. Jadi salah satu pertimbangan yang lain, secara pribadi beliau udah selesai. Jadi yang dibutuhkan kalau kita ada hukum manusia hierarki Maslow atau apa namanya, bisa lupa saya. Itu kan ada orang yang kebutuhannya primer ya, butuh makan, butuh apa. Tapi ada orang yang butuhnya kan eksistensi lama-lama. Dia pengen dikenal sebagai orang baik gitu ya. Nah, saya punya pengalaman itu anggota dewan yang saya endorse di Depok ini sama. Dia pengusaha showroom mobil gitu ya. Artinya sudah selesai lah secara ini. Kan mobilnya yang dia pakai sehari-hari juga Rubicon gitu kan. Artinya kan ya mestinya dia nggak ada masalah lah. Keuangan gitu ya. Finansial nggak ada masalah. Nah yang dia butuhkan apa? Kan dia pengen dianggap sebagai orang baik. Nah itu. Dan itu saya lihat begitu. Dia banyak membantu misalnya orang sakit gitu. Orang sakit itu kadang-kadang susah lah mencari rumah sakit gitu. Kalau misalnya punya BPJS saja susah mencari kamar, apalagi tidak punya gitu. Gini Mas Egi, Mas Eko. Ya. Kontrol terhadap orang itu minta itu misalnya ya. Kan ketika datang misalnya ke dapilnya, yang dibicarakan selalu hal-hal yang praktis ekonomi ya, betul. Pembangunan lokal itu. Pernah ada diskusi misalnya soal-soal yang bukan itu gitu, tapi soal ya etika politik misalnya atau bagaimana seharusnya dia mungkin ada kan tergantung bias partainya juga kan. Sekarang kan yang biasa bicara etik kan yang pakai baju hitam nih sekarang nih. Tapi kalau yang pakai baju yang lain kan tidak bicara soal itu. Apa masalahnya gitu. Kalau mereka kan bilang gitu kan. Masalahnya kan ini demokratis kok. Semua partai punya calon gitu kan. Jadi ya ada tetapi tidak banyak disinggung. Disinggung. Tingkat lokal ya, di tingkat lokal. Kalau di level nasional saya kurang paham ya karena saya belum pernah bersinggungan secara langsung. Saya kebanyakan secara lokal. Mas Egi gimana tadi? Oke. Dan ya ini untuk saya sendiri ya secara personal dan lingkungan saya juga gitu. Sebenarnya perihal pendekatan pragmatis tuh nggak kayak dihindarin gitu. Kan kebanyakan kita bicara hal yang paling ideal gitu untuk iklim demokrasi, tentang apa yang kita anggap benar atau enggak, yang misalnya sifatnya ideologis misalnya gitu. Dan misalnya ketika misalnya yang tingkatnya kebanyakan ngomongin nasional, meskipun yang di Bandung juga kan misalnya dulu pas zaman kan saya tahu ada di beberapa tempat di Bandung tuh penggusuran misalnya. Nah teman-teman di kolektifan tuh kayak mengupayakan gitu, dan mereka nggak bernaung atau mencoba ke pemangku kebijakan gitu, tapi mereka langsung ke pengadilan sebagai kolektif warga supaya itu nggak digusur misalnya. Terus untuk tingkat nasional
tadi gitu kan apa yang Pak Eko bilang, yang kata Romo Magnis yang milih yang lesser evil gitu. Ya, lesser evil ya, betul. Istilahnya itu dan sebagainya. Itu juga jadi bahan pertimbangan saya dan mungkin teman-teman saya gitu. Kayak misalnya ada calon presiden yang menggusur di suatu wilayah untuk misalnya pengembangan tambang misalnya, atau misalnya ada ya penggusuran untuk apapun itu gitu. Nah itu jadi kayak bahan pertimbangan saya dan mungkin teman-teman di sekeliling saya gitu untuk kayak yang kayak gini mah nggak jangan dipilih, karena ya tadi orang yang punya powernya yang marginal aja yang tersubordinat itu digituin ya, apalagi pas naik gitu. Saya mikirnya orang-orang yang kayak gitu ya mungkin nggak akan peduli pada akhirnya gitu. Yang mereka pedulikan hanya golongan mereka sendiri kayak gitu. Jadi itu kalau saya sendiri ya sangat mempertimbangkan banget gitu. Kayak latar belakang partainya gimana, telah melakukan apa aja dan sebagainya gitu. Dan ya sejujurnya saya pingin coba jalan yang paling ideal gitu. Kan kalau dulu saya teman-teman di lingkungan yang teman-teman mahasiswa dan lain seperti apa? Sama dengan Mas Edi gitu. Kebetulan secara mendasar sama, tapi bentuknya kadang beda-beda gitu. Ada yang emang sangat menolak secara ideologis, menolak keberadaan partai bahkan negara misalnya. Kayak itu sangat ideologis ya. Ya tapi mereka hanya terbatas hanya yang ngebantu yang lagi digusur dan sebagainya, atau reproduksi pengetahuan tentang ideologi tertentu gitu. Nggak bisa lebih dari itu gitu. Dan ya itu yang mereka yakini gitu. Makanya kayak nggak pernah mencoba meraih lah misalnya salah satu partai dan sebagainya gitu. Karena secara ideologis juga udah beda misalnya. Ada juga yang misalnya cukup pragmatis tapi tetap gitu, kayak apa yang disuarakannya mencoba mendekati hal yang paling ideal menurut apa yang kita pelajari gitu tentang demokrasi, tentang apa yang paling baik dan sebagainya. Kan tadi ngomongin juga etika kan, balik lagi terus dan lain-lain kayak gitu. Secara mendasar sama, tapi bentuknya mungkin beda-beda gitu. Apalagi yang secara ideologisnya beda itu udah kayak nggak percaya gitu. Tapi bukan nggak percaya gara-gara lebih ke pesimistik sih. Kayak gini, siapapun yang mimpin, saya tetap bakal lapar, orang-orang miskin bakal tetap lapar kayak gitu. Itu udah ada sampai ke fase itu. Udah ideologis itu, udah kita itu. Oke, saya kira Sobat Tingkat semua, kita sudah melihat peta umumnya ya. Jadi kalau saya katakan bahwa sebetulnya di tingkatan di lokal ya, baik di RW-RW di Cinere ataupun di Cidarum, jadi sebetulnya mungkin bukan tempat pemungutan suara ya, tapi tempat bagaimana suara itu diserahkan ya. Suara yang sudah dibeli sebetulnya gitu kan. Diserahkan tempat penyerahan suara. Oke, terima kasih. Tapi memang situasi itu tidak bisa kita hindari ya. Di dalam situasi politik kita yang saat ini masih centang berenang ya. Masih ada pemikiran tadi, pemahaman bahwa nggak berpengaruh buat saya itu kan, mau siapapun yang dipilih ya seperti itu. Kondisinya adalah kita memang seperti itu, menegaskan apa yang sejauh ini kita paham secara umum. Baik, ada yang ingin sampaikan terakhir? Mungkin gini, kalau saya kan mungkin pengalaman panjang juga ya, pengalaman panjang. Saya pernah melewati beberapa fase, pernah ngikutin demo-demo juga gitu ya. Misalnya dulu ada lapangan golf Cimacan di Puncak gitu kan, saya pernah ikutin tuh sampai kenal para aktivis yang membela mereka gitu ya. Dan itu memang tidak mudah gitu ya, butuh determinasi dan sering kali kalah gitu. Itu dan saya melihat gitu ya, teman-teman yang pendamping mereka usia saya itu kan juga sudah berubah gitu. Sudah mendampingi pengusaha, jadi penenteng koper, ketua kadin misalnya, segala macam. Nah, ini apa gitu? Kita melihat dunia apa gini. Terus kemudian partai politik pun sama gitu. Partai apapun saya melihat selalu ada koruptornya, ya. Selalu ada yang ada yang macam-macam lah ya. Ada yang main perempuan misalnya kan. Dia labelnya partai Islam, ternyata dia menyewa PSK gitu kan. Dulu pernah terbuka kan di sidang-sidang pengadilan gitu. Jadi artinya itu akhirnya membuat saya
apa ya, semakin memilih jalan yang pragmatis. Dan sama juga mungkin dalam memahami yang lain gitu. Ini biar backgroundnya mungkin ini juga kenapa pendekatan saya begitu gitu, karena ini yang saya ingat betul itu adalah dalam surat Al-Maun itu kan ya, kan celakalah orang yang sholat, celakalah orang yang mendustakan agama. Artinya kan kita sholat, kita beragama gitu kan juga menjadi kurang manfaatnya ketika dia tidak ada kebaikannya buat masyarakat, buat orang miskin, buat anak yatim dan seterusnya gitu. Kalau saya tafsirkan lebih luas kan itu bisa buat desa tertinggal ya, buat masyarakat yang lain, buat gimana saya bisa berperan di situ. Saya memilih jalan itu gitu. Kalau sebutnya mungkin fikih sosial saya itulah gitu. Jadi dengan cara begitu saya tidak pernah kecewa apakah politik itu misalnya ada yang korup, saya enggak, ya sudah itu realitanya begitu. Siapapun calonnya ada peluang untuk korup, ada peluang untuk siapapun. Biarlah itu nanti sejarah yang akan mengoreksi. Satu saat pasti ada pendulumnya gitu. Kan kalau lihat si Al itu selalu diskusi, sejarah itu tidak linier gitu. Sejarah itu kan berputar. Di atas kemudian di bawah. Nah itu biarlah itu menjadi satu koreksi yang ke depan secara jangka panjang mungkin mudah-mudahan bisa diperbaiki apakah lihat peraturan dan seterusnya gitu ya. Tapi dalam on the time being ya, dalam proses itu gitu ya. Saya memilih pendekatannya begini. Mungkin ada orang yang pendekatannya itu ya, pendekatannya pengen memperbaiki peraturan, pengen menegakkan demokrasi yang sebenarnya, ya sudahlah monggo, silakan gitu. Saya melengkapi aja gitu. Bermain di lingkungan yang gimana itu bisa menarik manfaat. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Demokrasi kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita bisa bermanfaat dan masyarakat luas bisa menikmatinya. Kira-kira gitulah. Mendengar cerita Pak Eko tadi kan jadi kayak semakin memperkaya gitu ke kenyataan di lapangan seperti apa sebenarnya tuh. Dan apa yang paling diinginkan masyarakat tuh kan mungkin ya ini kan saya terinspirasi kan saya baca majalah Basis ya, ngomongin komunisme Cina. Di sana tuh ada pengkondisian di mana yang paling utama tuh bukan demokrasi tapi kesejahteraan dulu. Jadi betul. Makan dulu gitu katanya. Katanya meskipun ya saya sebenarnya kurang sepakat juga tapi ini komparasi aja gitu. Ketika logistik atau kesejahteraan nggak ada ya buat apa juga demokrasi itu yang saya baca di majalah Basis ngomongin Cina itu. Dan saya mikir mungkin kenapa gitu sekarang banyak masyarakat yang entahlah misalnya ngomongin konsentrasi yang tingkat nasional pada milih nomor 2 karena misalnya makan siang gratis atau apapun itulah gitu. Mungkin karena emang itu yang lebih banyak dibutuhkan orang banyak gitu dibandingin lingkungan saya sendiri dengan diskursus saya dengan mahasiswa, dengan kolektif, dengan gerakan sosial yang beda dengan yang diinginkan masyarakat gitu. Karena mungkin kita atau saya udah cukup hidupnya menengah atas misalnya. Jadi mikirnya lebih jauh lagi dari ngomongin cuma kesejahteraan, mikirnya hal yang paling ideal dari negara yang udah kita sepakati bahwa negara Indonesia itu kan demokratis kayak gitu. Itu sih yang saya jadi kepikiran tuh. Ya terima kasih Mas Eko, terima kasih juga Mas Egi ya. Sobat Tinggal semua, kita sudah mendapatkan satu pemahaman global ya. Saya katakan bahwa ini adalah episode awal kita cuma mengidentifikasi persoalan yang terkait dengan demokrasi ya. Jadi mungkin juga menjadi semacam pemikiran atau satu sisi yang harus terus kita wacanakan ya. Jadi sebelum demokrasi itu harus makan dulu misalnya dan seterusnya ya. Ini memang dalam jangka panjang adalah persoalan-persoalan yang terus harus kita wacanakan, terus harus kita bicarakan. Mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau belakangan ini saya mungkin malah makin berpendapat ya, demokrasi itu kan alat ya. Alat itu kalau tidak mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, apa manfaatnya gitu. Kalau kita lihat Singapura bukan negara demokratis, ya, tapi kan secara bangsa, secara negara itu sangat maju, korupsi nol dan seterusnya. Jepang itu adalah negara yang seolah-olah demokratis kalau menurut saya. Ada pemilu, tapi yang menang itu saja. Nah, itu kan demokrasi ya hanya alat gitu. Yang penting adalah tujuannya. Tujuannya adalah untuk kemakmuran bangsa, untuk kemajuan bangsa, untuk harga diri bangsa dan seterusnya. Kalau ada demokrasi terus kemudian kita terpecah belah juga menurut saya
Baik, ada terima kasih. Ya. Jadi memang politik mikro ya, politik lokal itu menjadi penting yang harus juga diperhatikan ke depannya. Tidak hanya berbicara di dalam skup nasional yang membicarakan isu-isu besar tentang perebutan kekuasaan, tapi bagaimana kita melihat demokrasi kalau itu kita sepakati sebagai sesuatu yang emansipatoris di tingkat lokal ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Eko, Mas Egi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam politik keseharian.